Yang namanya anak muda kalau ketemu cinta, ya Allah, duit seperak, dua perak dikumpulin. Kenapa? Buat malam minggu. Begitu sampai malam minggu hasil duitnya cuma berapa? 5.000. Sok-sokan cinta, pakainya keren, buah motor nungging nyewa, bensin detik. Begitu di jalan bawa anak perempuan orang, katanya cinta, dibawa di pinggir jalan alun-alun dikasih cilok. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kita muliakan dan kita hormati para alim ulama, para kiai, para sesepuh, para tokoh masyarakat yang selalu kita harapkan doa serta keberkahannya. Ya insyaallah mudah-mudahan Allah panjangkan umur, sehat wal afiah, diberkahkan kehidupannya fi dini wa dunya wal akhirah, dan insyaallah mudah-mudahan kehadiran beliau-beliau di tempat ini penyebab turunnya rahmah, taufik dan hidayah dari Allah. Amin ya rabbal alamin. Salam ta'zim tak lupa kami sampaikan kepada jajaran pemerintah daerah, baik Bapak RT, Bapak RW, Bapakku beserta jajarannya. InsyaAllah mudah-mudahan Allah panjangkan umur, sehat wal afiah, diberkahkan kehidupannya fi dini wa dunya wal akhirah, dan insyaallah mudah-mudahan jabatannya di dunia ini penambah nilai ibadah di sisi Allah. Amin ya rabbal alamin. Wabil khusus kepada keluarga besar Bapak Ende Salahuddin dan Ibu Nur Hasanah, kita doakan sama-sama semoga Allah jadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, diberikan keturunan yang saleh-salehah. Allah kabulkan segala hajatnya dunia wal akhirah. Amin ya rabbal. Dan wabil khusus doa yang terbaik untuk Ananda Muhammad Arfadiyah Nuril Arkan, kita doakan semoga menjadi anak yang saleh, anak yang taat kepada Allah dan Rasulnya, menjadi permata hati kedua orang tua, dan insya Allah selalu dan dapat menyenangi orang tua dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Bil khusus hadirin wal hadirat, mu'minin mu'minat fa Muhammadin wa anqadhana min dhulmati jahli wad dayajiri ila nuril islamin wa ilmin wa hikmatin wa imanin wa yumnin wa khairil awamiri. Alhamdulillah, alhamdulillah ala ni'matil islam wal iman wa kafa bihamin ni'mah. Alhamdulillahilladzi hadana bi abdihil mukhtari man da'ana ilaih bil idzni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Kita khususnya nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat wal afiah, nikmat umur yang panjang, ya insyaallah mudah-mudahan kenikmatan ini tidak Allah hapus sampai ajal menjemput kita. Dan kita minta juga kepada Allah mudah-mudahan tidak keluar kita dari majlis yang mulia ini melainkan semua dosa kita diampuni oleh Allah, diganti dengan pahala yang berlimpah. Allah kabulkan segala hajat dunia maupun akhirat. Doa yang selama ini kita minta maupun yang lupa kita minta semua diijabah oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam terlimpah curah kehadiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat hingga umatnya sampai yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ayyuhal hadirun jama'ar rahimakumullah. Jika seseorang telah menempatkan dirinya dan meyakini bahwa dia adalah seorang mukmin yang beriman kepada Allah,
pastinya dia akan selalu mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah dan apa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau berbicara tentang khitan, khitan adalah satu bentuk kewajiban, pengorbanan yang dilakukan bagi setiap hamba Allah yang beriman kepada Allah, bahwasanya berkorban setiap hamba pasti ada kebaikan kelak nanti di yaumil qiyamah. Pengorbanan di dalam arti setiap kelakuan yang dilakukan sesuai dengan apa yang diutarakan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, yang dinyatakan bahwa ketetapan itu wajib, maka tidak akan pernah menjadi sunnah. Wajib adalah wajib, sunnah adalah sunnah, haram adalah haram. Maka pengorbanan yang dilakukan di hari ini, beliau kita manggilnya Arkan aja boleh ya? Boleh ya? Sekarang Ananda Arkan, insya Allah besok dia khitan. Betul ya? Besok dia khitan. Pengorbanan yang dilakukan dari siapa? Bukan dari Ananda, tapi keluarga dan orang tua berkorban dan mengorbankan anaknya untuk sama-sama makin menambahkan keimanan Islam yang utuh di hadapan Allah, agar anak tersebut tidak menyimpan sesuatu yang tidak pernah menjadi suci. Maaf ya, namanya kita nih, kalau laki-laki itu kan ada kulub namanya ya. Kulub itu biasa menyimpan sisaan air seni. Menyimpan sisaan air seni, sekalipun dia tidak, kalau dia bilang udah mandi wajib, udah wudhu berapa kali, udah, sekalipun wudhunya pakai air laut, selaut dia wudhu, tetap tidak dalam keadaan suci, melainkan ini harus dibersihkan dengan sesuci-sucinya. Maka Allah mewajibkan setiap mukmin untuk membuang sedikit. Ini kalau boleh dibilang, kalau dibuang sedikit, padahal itu kan ciptaan Allah, betul nggak? Ciptaan Allah bukan? Udah diciptain, kenapa harus dibuang? Betul? Sesuatu yang harus dibuang berarti sesuatu yang tidak bermanfaat untuk diri kita, maka diperbolehkan untuk dibuang. Ada satu kisah Habib Salim bin Ahmad bin Jindan. Beliau didatangi oleh orang yang tidak beriman kepada Allah. Lalu beliau dikatakan, wahai Tuan, saya ingin bertanya, kenapa di dalam Islam itu kok bisa menyakiti diri diperbolehkan? Habib Salim tanya, maksudnya apa? Khitan, disunat, itu kan dipotong, dibuang katanya. Kenapa? Sedangkan itu Tuhan yang memberikan katanya. Habib Salim jawabnya senyum. Di depannya ada buah-buahan. Subhanallah, dia mau ambil jeruk, ditarik sama Habib Salim. Dia mau ambil anggur, ditarik. Saat dia ambil pisang, didiamin sama Habib Salim. Begitu ini pisang, dia ambil mau dibuka, ditahan sama Habib Salim. Jangan dibuka, makan sekulit-kulitnya katanya. Mana iya makan pisang dengan kulit-kulitnya, Tuan, katanya gitu. Begitulah inti dari khitan. Yang udah kawin pasti paham. Yang jomblo gak bakal paham. Hah? Kenikmatannya itu, dan ini akan menjadi baik buat diri kita dan setiap orang yang menikmatinya. Paham ya? Paham. Jadi khitan ini satu kewajiban dan pengorbanan yang luar biasa. Kalau boleh dilihat, besok lihat orang tuanya ngelihat anaknya di khitan, pasti netesin air mata. Saya baru minggu lalu anak saya di khitan. Begitu di khitan, ya pasti orang tua nangis. Kenapa? Subhanallah, anak saya sudah perjaka, anak saya sudah dewasa.
Ya Allah, saya ngajarin cuman sampai sebesar ini, bisa diajarin untuk dia berkorban demi agama, karena Allah, karena Nabi SAW. Khitan ini adalah pendidikan untuk mengukuhkan keimanan setiap anak kepada Allah dan kepada Rasulullah SAW. Tapi sekarang kan banyak orang tua ngorbanin anak, iya, tapi banyak juga orang tua yang ngorbaninnya kelak nanti di akhirat. Maksudnya apa, Bib? Nih maaf, kita punya rumah kita kebakaran, kira-kira anak yang lagi tidur di dalam kamar karena rumah kebakaran, anak kita selamatin apa enggak? Selamatin apa enggak? Apa didiamin aja? Pasti diselamatin, Bib. Walaupun kebakar, pasti kita selamatin. Nanti bapak kena reruntuhan bara, bodoh amat. Yang penting anak saya selamat, nggak sampai terbakar, Habib. Nggak ada orang tua, itu anak masih di dalam kamar, enggak, biarin, stok anak saya masih banyak. Nggak ada orang tua yang begitu. Dia selamatin anaknya dalam keadaan apapun, dia berkorban. Kalau urusan api dunianya aja kita berani berkorban untuk menyelamatkan anak, tapi orang tua sekarang banyak yang melemparkan anak ke dalam jurang api neraka jahanam. Dengar baik-baik, ini buat orang tua ini. Bib, maksudnya apa? Mana ridho, Bib, orang tua mau ngelemparin anak ke jurang api neraka? Maaf, hadits Nabi SAW betul. Didiklah anak-anak kalian sebagaimana yang ada di zamannya, didik, nggak apa-apa, silahkan. Tapi ingat, sesuatu kewajiban adalah wajib, gak akan pernah menjadi sunnah. Banyak orang tua yang membiarkan anaknya enggak ibadah, enggak sholat subuh nggak pernah dibangunin, zuhurnya nggak pernah ditanya, asarnya didiemin, maghribnya di masa bodohin, isyanya dibiarin tidur. Ini adalah tanggung jawab yang namanya orang tua. Seret mereka untuk ibadah kepada Allah agar mereka tahu bahwa dirinya adalah seorang hamba. Apa sih fungsi kita sebagai hamba? Gak ada lain kecuali sujud, ibadah kepada Allah. Ini tugasnya manusia. Allah ciptain kita sebagai hamba cuma satu, ibadah. Ibadah ini banyak, ibadah banyak. Ajarin anak tentang Allah dan Nabi, ibadah. Ngajarin anak untuk bersedekah, ibadah. Ngajarin anak silaturahmi, ibadah. Banyak orang-orang yang namanya setiap sesuatu yang dijalankan oleh orang tua dan terdidik oleh anak-anaknya dalam keadaan baik, ini namanya ibadah. Kalau sesuatunya sudah tergolong ibadah, maaf, anak cium tangan sama orang tua, betul apa salah? Betul apa salah? Banyak anak sekarang cium tangannya di mana? Pipi, jidat, betul. Saya mau tanya, emang hidungnya udah pada pindah? Indra penciuman mana? Hidung adalah indra penciuman. Kalau mau cium tangan, itu namanya dihirup. Dihirup, bukan dikecup. Ibu kalau cium minyak wangi dikecup apa dihirup? Ini sekarang banyak yang arti bilang mengatakan cium tangan itu dikecup. Bukan, dihirup. Itu namanya cium tangan. Emang ada ibu pakai minyak wangi dikecup? Kan nggak ada. Bukan apa? Minyak wangi saya habis. Yang namanya orang cium tangan di hidung. Saat dia mencium tangannya di hidung, saat dia menghirup, yang dihirup bukan dari apa yang ada di dalam tangan atau wanginya, bukan, tapi keberkahan yang dia hirup agar dia menjadi hidupnya tambah berkah. Coba lihat anak-anak sekarang deh, wow, masya Allah banget ya sama orang tua mah. Kadang cium tangan aja kagak nyampe ke hidungnya, betul nggak? Cuman begitu doang, anginnya aja. Ada yang begitu, bukan nggak ada, ada. Ada juga anak
kalau sama orang tua galaknya bukan main. Betul nggak? Tapi kalau sama habaib, sama ustadz, ya Allah sayangnya bukan main. Cium tangannya resep bukan main. Sampai minta berkahnya, Masya Allah, minta doanya sampai nangis-nangis. Banyak anak sekarang yang begitu. Padahal keberkahan yang nyata itu adalah kepada orang tua. Bonus habaib ustadz ya, itu bonus. Tapi keberkahan yang benar-benar nyata di dalam kehidupan kita adalah orang tua. Kadang anak sekarang mah orang tua mau berani-berani banget. Diomelin, ngambek. Dibilangin, nah jangan pulang lewat jam 9 ya. Kalau lewat pulang jam 9, ibu bapak kunciin pintunya. Ini anak jalan pulang tetap makin malam. Begitu dikunciin bukan dia takut, dia senang, dia balik lagi ke tempat nongkrongnya. Beda sama kita yang dulu mah, orang tua kalau udah keluarin bahasa jangan pulang tengah malam, mama atau ayah kunci, yo kita nggak sampai jamnya pulang kita. Tapi sekarang anak sekarang mah enggak, dikunciin, dia nginep rumah temennya, besok dibilang kenapa nggak pulang, siapa suruh dikunci. Betul nggak? Anak sekarang mah pinter-pinter. Maaf ya, saya cuma mau ngasih tahu, surga kalian itu adanya sama orang tua. Surganya kita sebagai anak ada sama orang. Yang mana? Yang laki-laki. Yang laki-laki surganya tetap sama orang tua. Kalau yang perempuan surganya ada siapa? Belum nikah, iya sama orang tua. Begitu udah nikah, sama suami. Makanya ibu jangan galak-galak juga sama bapak. Melatat melotot jangan. Ngomong teriak-teriakan gak boleh. Manggil bapak sia-sia, bapana budak, manehna, gak boleh. Yang baik panggilannya. Kenapa? Karena kunci surganya itu ada sama dia. Istri sekarang sama laki, beda. Kalau dulu mah kita laki-laki bilang doain kita biar jadi anak yang soleh, jadi suami yang soleh. Sekarang mah beda. Suami sekarang mah suami soleha, istrinya istri soleh. Pada takut banget. Bu, cinta sama bapak nggak? Gombal. Bu, dandan khusus buat bapak pernah? Kapan? Kondangan. Pakai lipstik, dandan, malamnya ya cuman malam pertama. Kesononya apek. Dikit cium-cium dikit ya bau balpiri. Betul Pak? Betul Pak? Ada di sini yang begitu istrinya? Tuker tambah Pak. Bu, ibu, takdirnya perempuan cantik atau tampan? Cantik kan? Ibu sadar gak kalau cantik itu lagi apa? Hah? Dandan. Dandan cantik perempuan disebutnya. Laki dandan dibilang apa? Tulang lunak. Perempuan cantik itu takdir. Bib, saya nggak pede. Wajib pede buat siapa? Buat suami. Bib, cara mendidiknya gimana? Kata suami, tegas jadi suami. Yang aku pengen kamu kayak gini ya, yang aku pengen kayak gitu. Ini mana banyak bocahnya lagi di sini dah. Ini terusin urusan rumah tangga apa terusin anak aja nih? Apa mau ditutup doa aja? Ini saya jujur, saya ninggalin rumah saya juga lagi acara ini. Lo tanya no Ustadz no, pasang tenda nggak kemarin? Tenda udah dipasang, acara udah dimulai, sayanya keluar, kan orang tua PA. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, setiap keadaan harus ada pengorbanan. Betul ya?
Setuju ya? Yang namanya pengorbanan anak buat orang tua wajib ikutin. Walaupun pedas nggak enak, apalah apa kata anak, ikutin. Nah, sholat subuh jangan ditinggal, ikut. Sampai diguyur, terima. Kenapa? Yang diguyur bukan kita yang sebagai anak, yang diguyur syaitannya biar pergi. Bib, emang kita kucing kawin. Yang namanya kita, maaf nih, ini buat anak-anak muda. Kadang kita ini suka sadar ngerasa umur kita jauh lebih lama. Gak takut sama kematian. Yang namanya anak muda, saya mau tanya nih. Kullu nafsin dha'iqatul, setiap yang bernyawa, setiap yang bernafas pasti akan mati. Gak harus aki-aki nini. Saya punya teman tinggal di daerah Tanah Abang. Waktu itu kurang lebih tahun 2005 atau 2006 saat itu. Saya datang, orang tuanya udah sakratul maut, Pak, Bu. Orang tuanya udah sakratul maut, udah di atas tempat tidur. Pikirannya bentar lagi akan kembali kepada Allah. Anaknya datang. Baca Yasin, begitu baca Yasin, kursi yang dia duduk patah. Yang meninggal anaknya, bapaknya hidup. Kebayang gak? Masuk akal gak? Yang sakratul maut siapa? Yang mati anak. Yang namanya, nih jangan punya pikiran, Bib, malaikat maut salah cabut. Enggak. Semua sudah tertulis di hadapan Allah kok. Umur umat Nabi betul 60, perkiraan 60 sampai 70. Di sini ada yang 60. Ada nggak? 3 tahun lagi. Lah Nabi meninggal umur berapa? 63. Yang 63 ada. Tinggal dicabut sikringnya. Mau muda, mau anak, mau bayi, saatnya mati, mati. Kenapa? Fungsinya pengorbanan di dalam ibadah menyelamatkan kita agar kita mati husnul khatimah, dan ibadah ini yang akan membawa kita sampai ke dalam syurga. Orang yang ibadah, orang yang selalu taat dengan apa yang telah ditentukan oleh Allah, Allah akan memberikan curahan kasih sayangnya sehingga kita masuk ke dalam surga karena kasih sayang Allah. Kita nggak bisa masuk surga cuma karena ibadah kita, bohong. Bib, saya ibadah Bib dari mulai kecil sampai tua ibadah. Saya nggak pernah bikin maksiat, tetap masuk surganya karena rahmat Allah. Bukan hasil ibadah. Yang namanya ibadah itu pekerjaannya kita dan kewajiban, sama kayak kita dikaryawanin orang. Ini katanya sahibul hajat punya perusahaan ya, punya usaha ya, karyawannya banyak. Banyak nggak? Hah? Berapa banyak? Ada berapa? 3 orang karyawan, bukan? Karyawan kan? 3 orang karyawan. Yang sahibul hajat punya usaha. Yang namanya pengusaha, dia seorang presiden di dalam usahanya. Dia tunjuk dengan keinginan apapun, yang 3 orang harus ngikut, angkat, angkat, taruh, taruh. Nah kali yang punya usaha dia bilang angkat, nggak taunya ditaruh. Yang disuruhnya ditaruh nggak taunya diangkat. Iya, pengusaha juga pegel. Kenapa? Kurangin gajinya, nggak bener kerjanya. Betul nggak? Sama begitu juga kita ibadah. Ibadah itu gajiannya kapan? Entar di akhirat. Sekarang kita ibadah, ini kita kerja. Presidennya, maaf ya, saya bukan membandingkan, tapi kalau kita bilang presidennya dunia ini Allah, direktur perusahaan dunia ini Allah, kita ini siapa? Karyawan. Karyawan, ada tugasnya kita masing-masing. Ibu, bapak yang ada di sini nih, kehidupannya sama apa beda-beda? Oke, kita punya sawah, sama-sama punya sawah, betul? Cara kerjanya sama apa beda? Bapak punya kebo, yang satu punya kebo. Yang satu kebonya mandi, yang satu kebonya buat nggarap, betul? Ada yang punya kebo lagi mandi, ternyata dia nggarapnya pakai mesin. Ada nggak yang begitu? Ada. Kenapa? Semua ini bidangnya beda-beda. Allah ini presidennya, presiden direktur, kita ini karyawan. Mau dapat gaji, kerja yang benar, tepatin waktunya.
Nggak ada seorang yang namanya presiden direktur punya ngelihat karyawan. Presiden direktur datang jam 8 pagi, yang karyawan datang jam 12 siang, dicekek sama tuh direktur. Betul nggak? Lah, semuanya ada ketetapan. Ini adalah pengorbanan. Harus ninggalin keluarga demi mencari nafkah. Harus jalan naik motor. Kenapa? Karena ada tujuannya. Buat apa? Untuk memenuhi kewajiban. Maka begitu juga di dalam ibadahnya kita. Ada puasa Ramadan, ada sholat 5 waktu, ada wajib ada yang pergi haji jika mampu. Ini kewajiban-kewajiban yang telah ditentukan oleh Allah. Makanya kita sebagai karyawan wajib mengikuti, wajib taat dan wajib mengikuti. Kenapa? Karena ini adalah keinginan Allah. Agar apa? Agar kita mendapatkan pahala yang besar dan dapat sesuatu yang indah kelak nanti di yaumil qiyamah. Saya mau tanya, pengen senang di dunia apa mau senang di akhirat? Mau bahagia di dunia apa mau bahagia di akhirat? Kalau saya ditanya begitu, saya mau senang dunia akhirat, Bib. Mau bahagia dunia akhirat, Bib. Tapi kadang manusia lebih senang bahagia di dunia, di akhirat nggak mau. Ada orang duit banyak, rezeki melimpah. Ya, nggak perlu, Bib, saya mah sujud-sujudan mah, nggak perlu ibadah. Padahal KTP-nya Islam. KTP-nya Islam, tapi dia nggak mau ibadah kepada Allah. Yang dia pikir hanya uang, kerja. Kenapa? Saat itu juga bukan kita yang nggak pengen ibadah, tapi Allah yang tidak menitipkan waktu untuk kita berkesempatan sujud kepada Allah. Kenapa? Karena Allah sibukin kita dengan urusan dunia. Urusan dunia itu dikasih terus sama Allah. Agar apa? Agar keluar dari dunia tanpa membawa iman dan mati dalam keadaan su'ul khatimah. Na'udzubillahi min. Ya, jangankan ngomong masalah ibadah. Lo tahu cinta nggak? Lo tahu cinta nggak? Cinta itu global. Cinta itu banyak bentuknya. Bukan hanya cinta, kalau boleh dibilang, kalau ini masuknya Talaga atau Cikijing? Cikijing ya. Kalau kata orang Cikijing mah love is blind. Artos tuh? Sarua aing teh. Cinta itu buta. Tahu buta? Kotok. Tahu nggak kotok? Remang-remang. Buta warna. Putih dibilang hijau, kuning dibilang biru. Kenapa? Cinta. Paham ya? Definisi cinta menjalankan setiap sesuatu tanpa mengenal apapun. Apa yang kita tuju harus tercapai. Itu namanya cinta. Paham ya? Contoh, anak muda, lo pernah jatuh cinta nggak? Pernah. Cintanya sama siapa? Ada lo cintanya sama laki juga, amit-amit lu mah. Yang namanya anak muda kalau ketemu cinta, ya Allah, duit seperak, 2 perak dikumpulin. Kenapa? Buat malam minggu. Begitu sampai malam minggu hasil duitnya cuma berapa? 5.000. Sok-sokan cinta, pakainya keren, buah motor nungging nyewa, bensin detik. Begitu di jalan bawa anak perempuan orang, katanya cinta. Dibawa di pinggir jalan, alun-alun dikasih cilok. Lah duitnya cuma 5.000. Ridho, dia kagak makan. Dia ridho untuk nggak senang. Yang penting pujaan hatinya senang dengan apa yang dia berikan. Sekalipun nih, kalau ada laki yang begini mah mendingan, wah, udah ada putusin aja. Modal cilok lo, kenyang kagak, berak-berak iya. Yang namanya cinta nggak kepandang umur. Betul nggak? Kalau kata cinta, maaf ya, kita punya orang yang kita cinta nih,
hidungnya pesek. Tahu pesek? Kalau kata cinta dia punya hidung apa? Ah, fitnah. Udah tahu pesek lo bilang mancung. Apa? Hidungnya itu, wah, cakep banget ya Bib. Kenapa? Bagaikan jambu merah. Kata Cin, tahu gembrot? Lo tahu gembrot enggak? Ini bukan gemuk, bukan. Kalau gemuk bangun masih enak, masih gampang. Gembrot, bangun susah, duduk susah. Paham nggak? Pernah ngelihat orang begitu? Bangun susah, duduk susah, pernah lihat? Kalau kita, mata kita bilangnya apa? Gembrot. Kalau kata cinta apa? Semok. Tuh, bohai. Yang namanya cinta mah bermacam-macam. Rasanya beda-beda. Maaf, kita tahu betul cintanya Rasulullah dengan Siti Aisyah radhiyallahu anha wa radhaha. Betul? Cintanya Siti Aisyah luar biasa, gak ada tandingan. Sampai-sampai Siti Aisyah paling seneng bikin cemburu istri-istri Nabi yang lain. Satu waktu Siti Aisyah masak untuk Nabi. Awal-awal nih, masaklah buat Nabi. Siti Aisyah gugup. Begitu selesai masak, Nabi pulang. Nabi tanya, ada yang bisa dimakan? Ada ya Rasulullah. Aku masakin ini buat kamu katanya. Begitu datang masakannya, Nabi makan. Tuh Bu, denger ya, denger nih. Para istri. PA. Ini denger. Siti Aisyah masak buat siapa? Buat suami, betul. Ini makanannya dibawa, disodorin ke suami. Suaminya disuruh makan dulu. Cicipin. Begitu ditanya, gimana ya Rasulullah? Enak. Aku minta. Jangan. Aku suka, kata Rasulullah. Gak dibagi ini istri. Siti Aisyah gak dibagi. Bib, Rasulullah pelit. Dengerin dulu sampai habis. Begitu kalau kita kan beda bininya. Kalau ketawa, sadar ya, punya otak. Yang ke pasar siapa? Yang masak siapa? Yang garas siapa? Emang yang ke pasar istri, yang masak istri, yang makan. Pernah nggak makan? Yang besok mau dimasakin apa? Tuh lihat, yang jawab anaknya. Tanya Bu, tanya. Udah tahu bapak nggak doyan, dibikinin lagi. Ditanya sama bapak, ini kenapa bikin gini? Kan udah tahu nggak doyan. Maaf Bib, maaf. Kenapa emang? Biar awet. Biar bisa habis beberapa hari katanya. Siti Aisyah nggak dikasih sama Rasulullah. Rasulullah makan terus. Sambil senyum, ngeliatin Siti Aisyah. Di Siti Aisyah, ya Allah kenapa kok Nabi nggak ngasih? Begitu udah sampai di akhir, tinggal 1 sendok sisa sedikit banget. Diambil sama Rasulullah, disuapin ke Siti Aisyah. Siti Aisyah kagetnya bukan kepayang, asinnya luar biasa. Asinnya luar biasa, tapi Nabi tidak memberikan satu wajah yang gak enak di depan Siti Aisyah. Cinta menutupkan rasa asin buat Nabi, nikmat dan tidak menyakiti dan tidak mengecewakan seseorang yang ia cintai. Kalau bapak begitu gimana Pak? Dimasak ini asin banget. Bu, pernah nggak masak keasinan? Bapak bilang apa? Apa? Bilangnya asin. Untung nggak dibilang, emang mau kawin lagi. Ini beda Pak, ini cinta. Cintanya karena apa? Karena Allah. Pengorbanan. Nabi makan, Nabi nikmatin. Kenapa? Tidak ingin menyakiti seorang istri. Usahanya diterima.
Kita mah jadi laki-laki, perempuan udah usaha kayak apapun boro-boro pernah diterima. Yang nyuci perempuan, yang nyetrika perempuan, yang naruh baju di perempuan. Saat dipakai, ya Allah bau apek perempuan. Ini gimana sih cara nyucinya? Tuh laki-laki tuh. Woi, Pak, Sare, Pak, Bapak, hormatin perempuan Pak, hormatin istri. Ingat, kita nggak bakal lahir ke dunia laki-laki kalau bukan lahir dari rahim seorang perempuan. Hormatin istri, kenapa? Karena dia melahirkan anak-anak kita. Tapi ibu banyak yang sering nolak kalau bapak minta anak lagi. Ngapa begitu bu? Ngapa? Gus Bipah, capek. Dengar. Oi, PA. Yang namanya perempuan itu tempat penitipan saham. Paham gak lu? Ini karena ada anak-anak, saya ngomongnya begini. Perempuan itu tempat penitipan saham. Hasilnya bisa dibagi dua. Paham gak? Percaya gak sih dengan hadis Nabi banyak anak banyak? Percaya gak? Kenapa minta nambah lagi lu gak mau? Saya mau tanya, ibu capek ngurus anak? Capek ngurusin rumah tangga? Capek ngurusin bapak? Kalau ibu capek, Allah kasih keringanan buat seorang istri. Apa Bib? Di dalam surat An-Nisa, Allah membolehkan seorang suami nikah 2, 3, 4. Kalau ibu capek ngurus anak, ibu capek ngurusin rumah tangga, nyuci, nyapu, ngepel, apa semua. Capek juga ngurusin suami. Bapak suruh kawin lagi, biarin bapak yang ngurusin wanita yang halal. Kenapa ibu nggak ngizinin? Kan lumayan, daripada capek semua. Setuju nggak pak? Tuh. Ibu setuju nggak? Bodoh amat. Alasannya apa ibu nggak setuju? Apa? Nyeri hati, Bib. Betul nggak? Itu tiupan setan. Ih, suami lu kawin lagi. Ih, ntar cinta lu jauh. Ih, ntar duitnya dia lebih banyak lu dikitan. Ih, ntar warisan lu digaras semua lu sama dia. Wah, itu setan gak bakal berhenti ngomong begitu. Gak bakal berhenti. Padahal ya Allah, Pak, Bapak duduk di bangku nggak Pak? Nggak duduk di bangku Pak? Itu yang laki-laki itu tuh. Saya mau tanya, tuh kaki bangku ada berapa Kak? Pak, kakinya, kaki kursi. Hah? Goyang nggak? Kokoh, disenderin enak? Nggak goyang? Bu, kaki kursi aja 4 bikin kokoh, gimana bini Bu? Bu, rezeki 1 sama 4 beda loh. Banyakan 4 rezekinya. Kalau sendiri 100.000, kalau 4, 400.000. Ini anak soleh namanya nih. Yang namanya anak harus mendukung orang tua. Bu, mau masuk surga di tengah nggak? Mau masuk surganya di tengah mau nggak? Suruh bapak kawin lagi. Bu, kenapa ibu nggak ngizinin? Bib, saya bukan nggak ngizinin, saya nggak kuat sakit hatinya. Bu, kita nih manusia, Allah kasih kita tuh ada hawa nafsu, ada akal, betul nggak? Yang namanya hawa nafsu, sesuatu kalau dijalanin nggak baik hawa nafsunya pasti akan membuat ketergelinciran buat kita. Kalau kita pakai akal buat sesuatu yang baik, justru akal bisa nyelamatin kita. Kalau hawa nafsunya baik, ini akan menjadi membawa kita dalam kebaikan.
Sekarang saya mau tanya, bapak lebih baik ngumpet-ngumpet apa terang-terangan? Jawab. Bu, ibu yang jawab ya. Mau bapak ngumpet apa terang-terangan? Terang-terangan. Bapak mau disuruh terang-terangan. Bapak punya kemauan tapi nggak punya keberanian. Kenapa? Karena bininya galak ke setengah mati. Pak, Bapak pernah dengar ceritanya Nabi Yusuf sama Zulaiha nggak? Pernah dengar ya? Tapi ini jarang kita tahu ini. Zulaiha pernah ngelamar Nabi Yusuf, Pak. Siti Zulaiha ngelamar Nabi Yusuf. Wahai Yusuf, biar jadi suamiku katanya. Nabi Yusuf bilang, maaf, aku belum bisa menerima. Kenapa? Karena tidak ada izin dari Allah. Belum ada perintah dari Allah. Apa kata Siti Zulaiha? Wahai para pengawalku, penjarakan Yusuf. Masukkan Yusuf ke dalam penjara. Jika Zulaiha tidak dapat mendapatkan cintanya Yusuf, maka wanita lain tidak boleh mendapatkan cintanya Yusuf. Kenapa? Cintanya perempuan itu, Pak, cintanya itu kita tuh di penjara, Pak. Perempuan gak akan pernah ridha cintanya dibagi, gak akan. Kenapa? Karena dia tahu cintanya seorang istri itu, perempuan kepada suami, perasaannya besar. Beda sama kita, Pak, laki-laki. Laki-laki perasaan memang ya kagak pernah dipakai, yang dipakai cuman akal. Yang namanya laki-laki banyak banget sekarang yang ngakalin bininya. Banyak nggak? Tapi ibu harus tahu, yang namanya perempuan ada masanya, tahu nggak masa? Tahu? Ada waktunya. Laki-laki punya waktu nggak? Nggak ada waktu. Kalau perempuan ada masa expired. Lu tahu expired? Kadaluarsa. Udah nggak bisa diproduksi. Paham nggak? Pernah beli sesuatu yang expired? Pernah? Dikembaliin kemana? Kembaliin kan ke tokonya. Lu jangan main buang-buang aja, lu parah lu. Jangan dibuang, balikin ke tokonya. Kok tokonya dikumpulin tuh, dikumpulin, dibalikin kemana? Ke pabrik. Datang lagi yang begitu tuh keinginan bapak. Kok bapak ketawa? Bukan berarti ibu dibuang, bukan. Saya mau tanya, Bu, ada masa menopause nggak perempuan? Bisa nggak? Bisa nggak melahirkan? Bisa hamil lagi nggak? Saya mau tanya. Nih saya pertanyaannya. Ibu kalau ke pasar pernah apa nggak beli kelapa? Kelapa tua, kelapa muda? Kelapa tua. Kenapa? Kenapa yang dicari kelapa tua? Santannya? Santannya banyak, Bib. Nggak rugi jadinya. Kita tanya nih sama yang laki. Pak. Pak. Pernah ke pasar beli kelapa? Yang kelapa tua, kelapa muda? Sepakat semua laki yang dicari kalau ke pasar kelapa muda. Kenapa? Seger and kenyal-kenyal. Bu, saya cuma minta sama Allah, mudah-mudahan keluarga kita sakinah, mawaddah, warahmah. Kalau satu sama lainnya saling bisa menghargai, berkorban demi agama, pernikahan itu juga harus ada pengorbanan untuk agama. Kenapa? Bawa seorang istri sampai ke dalam surga, Pak. Pak, kita ini imam, Pak, dalam rumah tangga. Wajib seorang imam menyeret makmumnya untuk ibadahnya diterima oleh Allah, dan dia kita seret masuk sampai ke dalam surganya Allah. Amin ya Rabbal. Dan tugas kita sebagai orang tua buat anak apa? Didik mereka untuk mengenal Allah, mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak-anak yang saleh-salehah, anak-anak yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Izinkan pengorbanannya, biarkan pengorbanan kita. Lebih baik kita capek di dunia daripada kita harus capek di akhir. Lebih baik capek di dunia, senang di akhir.
Amin ya rabbal alamin. Saya mau ngajak baca salawat, mau? Mau nggak? Tahu salawat busyrah nggak? Apa nggak? Allahumma salli wa sallim Muhammadin salatan tubashiruna biha wa ahlana wa jami' wa muallimina wa talabatna min yaumina hadha illa baca semuanya sama-sama yang keras bacanya. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyra salatan tubashiruna biha wa ahlana wa awladana wa muallimina wa talabatana min yaumina hadha ila yaumil akhirah. Allahumma salli ala sayyidina wa ashghilin walimin Allahumma وأشغل الظالمين بظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم سيدنا محمد وأسقم الظالمين بظالمين اللهم صل على سيدنا محمد وأسقم الظالمين بظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين. مولاي صل وسلم دائما على حبيبك خير المحلمين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق يا ربي بالمصطفى يا ربي
يا ربي مصطفى من مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وعمتنا في طريقتهم والمعافاة من الفتن يا البال الشفاعة يا البال الشفاعة يا البال الشفاعة. كل كربة تنجلي بكم بكل أهل الولاية كل حاجة قضي كل حاجة قضي كل حاجة قضي. درك يا أهل المدينة درك يا أهل المدينة درك يا أهل المدينة يا كريم وعالها يا كريم وعالها يا كريم وعالها وعفو يا كريم وعفو رحيم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لأبدي يغفر ويرحم. دعواهم سبحانك اللهم تحية في السلام وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين. Kurang lebih mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.